aliran-aliran pendidikan klasik. Benar, sebelumnya saya share materi agar teman-teman punya gambaran umum materi perkuliahan kali ini. Yo. Rupin ini sekuat ayo. SPK ya. Oh iya. Ya, kita akan memulainya di judul teori pendidikan aliran-aliran klasik. Mulai pertama dari teori. Kemarin mungkin sudah dijelaskan. Siapa yang tahu terkait dengan teori? Arti dari teori. Kemarin kalau yang untuk makulnya naskah dan masalah Jawa pasti tahu. Alat untuk membedah objek. Benar. Jadi teori adalah alat untuk membedah sesuatu atau membedah objek. Dalam hal ini kita akan membedah terkait dengan aliran-aliran pendidikan. Nah, selanjutnya aliran sendiri. Siapa yang tahu definisi aliran? Jalur bisa. Sinonimnya lagi. Pengelompokan kurang tepat. Aliran itu lebih pada jalur tadi seperti yang dikatakan Mas Ridho. Jalan. Kemudian pola juga bisa, pola berpikir atau pola pikiran. Nah, di mana dalam kaitannya pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan teori pendidikan dalam aliran-aliran klasik. Artinya apa? Kita akan membedah alat-alat untuk membedah objek pendidikan sendiri pada zaman klasik atau zaman dahulu kala seperti itu. Jadi di dalamnya nanti ada berbagai macam pola pemikiran dari tokoh terkait dengan pendidikan. Yang dalam hal ini saya merangkumnya menjadi 8 aliran klasik. Yang pertama, empirisme. Siapa tahu empiris itu apa? Mungkin besok ketika mengajar di sekolah, ketika menyampaikan adik-adik, aliran pertama adalah empirisme. Mungkin siapa tahu siswa ada yang tanya, Pak, Bu, apa itu empirisme? Seperti itu. Empirisme itu pengalaman pribadi. Jadi dalam teori empirisme ini bahwa pengetahuan seseorang atau pengetahuan dalam hal ini peserta didik itu diperoleh dari pengalaman pribadinya. Jadi lingkungan sama sekali mempengaruhi pola kehidupan atau pengetahuan seseorang. Jadi misalkan saya membuka spidol dan menulis. Nah, ini menurut teori empirisme berarti saya mengetahui bahwa cara membuka tutup spidol itu seperti ini dari pengalaman diri saya sendiri, bukan dari lingkungan. Termasuk hal lain seperti menghapus, kemudian kita berjalan. Ketika bayi yang awalnya belum bisa berjalan, kemudian dia bisa berjalannya itu karena dia punya pengalaman atau pengalaman empiris tersendiri. Selanjutnya nativisme. Siapa tahu nativisme? Pendidikan pembawaan dari sejak lahir. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kebalikan dari empirisme bahwa nativisme ini adalah teori yang menyatakan bahwa seorang anak itu sudah mempunyai kemampuan atau pengetahuan sejak dia lahir. Jadi sejak dia lahir dia sudah tahu pengetahuan mengenai tata cara berjalan, kemudian berbicara dan lain tanpa ada lingkungan yang membentuk. Yang ketiga ada naturalisme. Saya agak lupa naturalisme itu apa. Bawaan dari Tuhan. Ilham. Oh iya. Naturalisme itu bahwa seseorang anak itu punya kemampuan itu udah bawaan dari Tuhannya, maksudnya dari sejak sebelum lahir sampai adanya anak itu memang dia sudah diberi kemampuan
naturalisme ini? Iya. Tidak mempengaruhi. Ya kan BWN dari lahir terus Apakah Tuhan. ini sangat mempengaruhi karena setiap anak itu sejak lahir dia memiliki pembawaan yang baik. Akan tetapi Lingkungan. nanti lingkungan yang akan mengubahnya. Bisa Ya. dia berubah menjadi lebih baik dan juga bisa malah justru lebih buruk. Kalau dalam hal ini misalkan kecepatan seseorang, orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di perkotaan, Apa gunung? dia punya struktur kaki yang berbeda. Di situ memang lingkungan mempengaruhi. Misalkan saya yang tinggal di kaki Gunung Alhamdulillah. Sumbing, atau Mas Yuda yang dekat dengan kawah Sumbing mungkin saking, nah itu struktur kaki saya dengan Mas Yuda beda karena dia sering naik tanjakan, kemudian naik turun sawah mungkin. Nah, dengan yang anak-anak kota pasti resik-resikan terus juga lemesan. Nah, di dalam hal ini lingkungan itu membentuk akan mengubah pengetahuan seseorang itu. Ini di area naturalisme. Yang keempat namanya konvergensi. Aliran ini merupakan kombinasi dari nativisme dan empirisme. Naturalisme. Oh iya. Ya, iya benar yang dikatakan oleh Mbak Kiki bahwa konvergensi ini merupakan kombinasi antara empiris dengan nativisme, di mana di samping seseorang itu punya kemampuan sejak dia lahir, akan tetapi dia juga membutuhkan lingkungan untuk membentuk kehidupan dia atau pengetahuan dia. Selanjutnya yang kelima namanya aliran progresivisme. Di sini bahwa setiap orang mempunyai kecerdasan. Setiap anak lahir, kita ini sejak kita lahir itu sebenarnya sudah punya kecerdasan yang sama dan kita itu mampu menghadapi semua masalah. Kalau di aliran progresivisme ini progresif ya, progresif itu artinya apa ya? Sudah tahu? Progresif. Pakem gitu ya. Nah itu dalam aliran yang nomor 5 ini bahwa kita semua sejak lahir itu punya kecerdasan dan lingkungan itu sama sekali tidak mempengaruhi lingkungan kita dimanapun itu kita dari lahir itu mempunyai kecerdasan yang sama. Ini menurut aliran progresivisme. Itu sudah ada tokoh-tokohnya, namun saya juga tidak bisa menghafal kalau kelemahan saya menghafal nama. Kemudian yang selanjutnya esensialisme. Esensialisme tokohnya siapa di situ? Nah, dia mengatakan bahwa esensialisme ini pendidikan klasik ya, pendidikan teori-teori yang muncul dan berkembang pada abad pertengahan itu akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Jadi kita sebagai masyarakat yang hadir pada zaman apa ya sekarang? Milenial ya. Kita itu harus berpegangan pada pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang berkembang pada abad pertengahan, mulai dari zaman apa ya pertengahan itu ya ketika Renaissance dikatakan di esensialisme ini bahwa setelah Renaissance kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang dan kita sebagai masyarakat yang hadir pada zaman milenial ini kita itu harus memperhatikan ataupun kita harus menggunakan ilmu-ilmu yang berkembang pada waktu itu. Jadi kita tidak bisa memisahkan ilmu-ilmu tersebut seperti itu. Yang ketujuh aliran perennialisme. Apa artinya perennialisme ini? Mungkin siapa yang tahu? Mbak Anissa? Perennialisme. Mungkin bisa buka HP-nya. Oh enggak bawa HP? Jus. Saya juga berusaha tidak buka HP. Alah. Mbak Ida mungkin tahu? saya mencari tidak mendapatkan itu. Oh, iya. Ada di situ kayaknya. Di
sidik oni itu. Geser amat sidik. Ya. Nah, ini hampir sama dengan esensialisme bahwa pendidikan yang dalam hal ini pendidikan klasik, teori-teori yang berkembang pada klasik oleh ahli filsafat yang berkembang di masa ini, keduanya ini sama-sama mempunyai pendapat bahwa kita harus tetap berpegangan pada ilmu-ilmu yang berkembang pada abad pertengahan. Itu harus kita jadikan dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita. Misalkan kemarin ketika kita mempelajari filsafat ilmu, nah makanya menurut saya mungkin tujuan dari adanya mata kuliah filsafat ilmu itu, di samping kita belajar ilmu-ilmu yang kekinian, akan tetapi kita juga mengetahui dasar bagaimana ilmu itu ada, bagaimana ilmu itu berkembang. Makanya kita harus dibekali dengan dasar supaya kita tahu kenapa sekarang ada makul antropologi, ada makul antropologi pendidikan, nanti ada makul psikologi, ada psikologi pendidikan. Nah, dengan kita mempelajari dasar-dasar yang ilmu yang berkembang di abad pertengahan itu, nanti kita akan tahu, oh jadi kita harap kita bisa memaklumi dan kita juga harus mengetahui banyaknya cabang ilmu pada zaman sekarang yang berkembang, baik itu ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena memang dari abad pertengahan pun ilmu teknologi sudah sangat berkembang. Yang terakhir, aliran yang ke-8 adalah aliran kontraktivisme. Kalau ini lebih pada pengetahuan normatif, artinya bahwa Tuhan atau Sang Pencipta itu telah menciptakan ilmu pengetahuan, dan kita dan manusia juga bisa menciptakan pengetahuan. Dalam hal ini bahwa ilmu yang kita dapat atau ilmu yang kita cari itu, kita tidak bisa melepas dari subjek yang membuat ilmu itu. Dalam hal ini Tuhan yang Maha Kuasa. Itu terkait dengan teori-teori pendidikan di aliran klasik. Kemudian selanjutnya oleh Pak Hima saya diminta juga untuk membahas terkait teori pendidikan tradisional, karena tradisional itu juga masih masuk ke dalam subbab wilayah klasik sebelum nanti ada postmodern dan pendidikan modern. Selanjutnya terkait dengan teori pendidikan tradisional, gini, terkait dengan teori pendidikan tradisional, pada dasarnya saya akan menyampaikan mengapa harus ada teori pendidikan tradisional dalam hal ini di Indonesia. Jadi seperti yang tertera di makalah itu, bahwa kemajuan teknologi yang berkembang di masa sekarang, terutama di dunia barat itu, menyebabkan banyak cabang ilmu yang semakin berkembang, baik itu dalam ilmu teknologi ataupun dalam hal riset atau pengembangan. Makanya dunia barat itu gencar dengan munculnya inovasi-inovasi baru. Bahkan kalau di luar negeri itu ada sekolah yang tidak seperti sekolah pada umumnya yang ada di Indonesia. Bagaimana kita mulai dari SD sampai kita di perkuliahan itu, kita mendapatkan banyak pintu keilmuan. Nah, kalau di luar negeri, misalkan contoh di Jepang itu ada sekolah khusus elektro. Jadi mulai dari kecil, anak-anak kecil itu sudah dibiasakan terkait dengan elektro itu. Jadi makanya ketika nanti besar, anak tersebut itu punya satu kemampuan yang mana itu dapat melahirkan sebuah teknologi atau ilmu pengetahuan baru. Akan tetapi dia juga punya kelemahannya dia tidak terlalu menguasai banyak cabang ilmu. Makanya kayak kalau guru itu, kalau ada guru PAI, ada guru khusus, misalkan guru TKJ atau guru matematika doang. Nah, seperti itu. Bedanya di situ. Kalau PAI kan mempelajari semuanya, baik itu nanti Al-Quran, hadis, akhlak tasawuf, akidah akhlak, terus apa lagi itu, fikih dan lain-lain. Bahkan ada tafsir juga. Makanya itu ada beberapa kelemahan di mana kita tidak bisa lebih memperdalam ilmu itu. Nah, itu dalam teori pendidikan. Nah, makanya kemajuan teknologi itu
akhirnya menyebabkan ilmuwan masyarakat yang ada di Indonesia itu dia ini istilahnya seperti apa ya, dasarnya seperti minder karena orang-orang Indonesia pada intinya ini dan misalnya kita nggak bisa mengikuti orang luar seperti itu. Kita tuh nggak bisa mengikuti orang luar yang dia punya impact yang tinggi, punya bisa menciptakan robot, pelayan robot. Kalau kita kan masih menggunakan kita sendiri untuk bekerja dan lain-lain. Nah, itu karena keterbatasan kemampuan kita dalam merespon hal yang berkembang di barat, itu ilmuwan Indonesia akhirnya memilih untuk menghidupkan kembali pendidikan tradisional, di mana pendidikan tradisional itu kaya akan kecintaan terhadap lokalitas, kecintaan ataupun rasa memiliki terhadap potensi lokal, sumber daya lokal dan juga kemampuan yang ada lokal. Jadi kita dituntut untuk lebih cinta terhadap hal-hal yang ada di dalam negara kita sendiri. Makanya isu-isu terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, kemajuan pariwisata dan lain-lain itu memang sangat ditekankan di Indonesia karena memang itu respon dari pendidikan Indonesia terhadap fenomena perkembangan teknologi yang di luar. Jadi ketika di luar mengembangkan teknologi, kita tuh fokus terhadap pengembangan potensi lokal seperti pariwisata, kemudian ya pokoknya terkait agraris, maritim, laut, sumber daya hutan hujan tropis, taman kota dan lain-lain. Nah itu yang difokuskan untuk orang-orang di Indonesia karena mengingat mereka merespon terhadap perkembangan teknologi di luar. Makanya seperti banyak kasus yang sudah kita pernah tahu, kayak ada anak yang bisa menciptakan televisi tapi tidak dilegalitas, terus ada yang juga menciptakan macam-macam mobil, biogas. Ya walaupun ada beberapa inovasi dari anak bangsa yang diapresiasi oleh pemerintah, akan tetapi tidak semata-mata itu memang sengaja diapresiasi. Biasanya yang diapresiasi itu karena dia mengikuti lomba di luar. Kemarin misalkan kabar terbaru ada yang mengikuti lomba apa itu ya, terkait dengan pengembangan iptek di Jepang. Nah, baru ketika itu dalam ranah perlombaan Indonesia dalam hal ini mengakui adanya inovasi dari anak bangsa. Akan tapi ketika kita misal orang-orang yang biasa ini, misalkan Mas Dayat atau Mas Yogi tiba-tiba bisa menciptakan mesin cuci tanpa air misalkan. Ora resik. Misal, nah itu tentu belum tentu Indonesia itu mampu merespon hal itu. Karena kita harus sadar kemampuan kita sendiri lah. Kita harus membaca diri kita sendiri, Indonesia sendiri seperti apa. Terlebih kalau kita sambutkan di zaman kekinian, kita bisa lihat sendiri bagaimana Indonesia ini sekarang sedang punya hajatan besar seperti itu. Indonesia sekarang sedang memiliki hajatan besar yang itu juga membuktikan kualitas yang ada di Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa sejarah dalam hal ini teori pendidikan, kita ya bisa terjun langsung untuk terkait merespon hal tersebut. Akan tapi di luar itu kita bisa terapkan ilmu yang kita dapat untuk kita mengambil sikap terhadap kejadian ataupun fenomena yang ada di luar kita seperti itu. Itu latar belakang kenapa teori pendidikan itu kemudian menjadi penting di Indonesia. Selanjutnya ini terkait mengapa dan bagaimana respon masyarakat Indonesia itu, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian prinsip-prinsip pengajaran dalam teori tradisional bisa dibaca sendiri. Terkait ada motivasi belajar hukuman, ganjaran, kemudian belajar dan menghafal informasi lebih ditekankan. Kita kan mulai dari SD kan kita ditekankan untuk menghafal ya. Belajar kita itu lebih cenderung menghafal. Kayak menghafal lagu lah dari mulai TK, menghafal lagu. Kemudian kalau sudah ke SD kita menghafal presiden dan lain-lain itu. Nah, hal itu memang kalau bisa saya katakan bahwa pendidikan di Indonesia ini
menyambung terhadap presentasi minggu lalu. Sebenarnya pendidikan di Indonesia ini menurut saya masih menggunakan prinsip pendidikan tradisional, walaupun dalam kenyataannya dalam sistem pendidikan kita sudah maju, dibuktikan dengan adanya kurikulum 2013, ya kan? K13 setelah KTSP dan setelah apa lagi? 2006 itu apa? Sebenarnya istilah yang unik. Apa? Nah, sebenarnya kalau terkait dengan sistem pendidikan yang di Indonesia ini sudah mengalami pembaruan. Akan tetapi ketika dikatakan ini sistem modern atau tradisional, menurut saya masih tradisional dalam aplikasinya. Dibuktikan dengan ini. Ciri-ciri umum sekolah tradisional, anak-anak biasanya dikirim ke sekolah dalam wilayah geografis distrik tertentu, bukan zonasi ya. Zonasi itu kebijakan untuk di daerah sendiri. Kalau dalam pendidikan tradisional itu di distrik wilayah tertentu seperti itu. Jadi tertentunya itu ya bebas di mana saja. Nah, maka mungkin pembaruannya jadi zonasi untuk pemerataan biasanya seperti itu. Kemudian mereka dimasukkan dalam kelas sesuai umur, tiap tingkat satu tahun naik ajaran. Kemudian guru bertanggung jawab pada pengajaran dengan berpegangan pada kurikulum. Bahkan di perkuliahan pun Bapak dosen juga memegang silabus kurikulum yang itu dijadikan pedoman untuk kita belajar. Nah, itu menurut saya sesuai dengan teori-teori pendidikan tradisional. Walaupun dalam sistemnya kita sudah menggunakan sistem yang modern, tetapi dalam aplikasinya kita tidak bisa melepaskan bahwa sistem yang kita gunakan ini masih menggunakan sistem tradisional. Sampai di sini, mungkin langsung pertanyaan atau nanti saja? Oh iya. Nah, di sini selanjutnya ada model-model pendidikan tradisional. Yang pertama ada pendidikan pesantren di Indonesia. Pendidikan pesantren yang ada di Indonesia itu sampai sekarang masih menggunakan pendidikan tradisional, dan itu salah satu pendidikan yang masih efektif, pendidikan tradisional yang masih efektif di era modern. Karena walaupun menggunakan sistem tradisional seperti santri-santri mengaji pada guru dalam satu ruangan, kemudian santri biasanya hanya mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian di situ ada nilai-nilai normatif santri terhadap guru dan sebaliknya, itu yang masih efektif dan berjalan di Indonesia. Kita lihat pondok-pondok pesantren di Indonesia, mulai dari pondok besar, dari pondok kecil, jarang sekali ada santri yang melawan terhadap kiai. Pasti semua santri itu rata-rata manut ke kiai. Nah, itu salah satu mungkin menurut saya sistem yang masih berjalan dan itu masih efektif di masa modern. Berbeda dengan sistem pendidikan di mana sekarang kita sudah mulai bergeser, baik bergeser oleh faktor materialistik dan juga bergeser karena faktor normatif yang semakin berkurang. Misalkan murid bersama guru, kemudian kita juga sama dosen biasa hubungan pertemanan yang itu mengiris nilai-nilai normatif yang seharusnya harus kita miliki, dan itu juga ada timbal baliknya seperti yang ditanyakan oleh Sani minggu kemarin. Misalkan ada dosen yang seperti ini terhadap mahasiswa dan lain-lain. Nah, itu seperti itu terkait dengan model-model pendidikan tradisional. Kemudian model yang kedua terkait sistem model pendidikan tradisional itu ada sistem pendidikan tradisional Cina atau Konfusianis atau sistem feodal, di mana kalau sistem pendidikan tradisional Cina itu sama seperti sistem pendidikan Indonesia masa kolonial, di mana hanya orang-orang kelas atas, orang-orang bangsawan yang bisa mengenyam pendidikan. Sementara kalau di Cina itu justru pedagang itu pada era klasik, pedagang di Cina itu mendapatkan atau berada pada kasta terendah.
Iya, pedagang itu dulu pada teori klasik itu Cina itu pedagang malah justru berada pada kasta terendah karena kasta tertinggi mereka itu ya golongan raja, kekaisaran. Kan kalau Cina kan kaisar-kaisar ya. Nah, golongan kekaisaran itu yang memiliki kasta tertinggi di Cina. Di Cina era klasik. Makanya yang bisa mengenyam pendidikan itu hanyalah ya manusia-manusia yang punya kasta tinggi lah di Cina, anak-anak bangsawan, anak klasik seperti itu terkait dengan model pendidikan tradisional yang kalau di Indonesia sama halnya kayak pas masa kolonial. Kalau sekarang kan sudah setara, semua orang berhak memperoleh pendidikan seperti visi misi Menteri Pendidikan seperti itulah. Nah, efek buruk pendidikan tradisional pada era modern, hal yang dikorbankan dari pendidikan agama. Ini maksudnya gini, masyarakat atau orang tua itu terilusi bahwa semua anak didik itu ya pokoknya intinya harus punya bekal agama dalam hal teori pendidikan. Bagaimana Anda akan mengajarkan anak menjadi baik jika tidak mengajarinya dengan ilmu agama? Dalam hal ini agama itu kayak seperti menjadi apa ya? Kayak menjadi faktor yang paling menentukan gitu loh. Kalau kita mau ngajar tapi kita nggak punya bekal agama, pasti kita nggak pantas mengajar walaupun kita punya disiplin ilmu. Nah itu kelemahan efek buruk tradisional ketika diterapkan di zaman modern sekarang ini. Kita mau ngajar, kita itu harus lulus pondok dulu misalkan. Itu kan pasti akan susah karena dalam pendidikan tradisional kan yang kental kan pendidikan pesantren. Nah sehingga ketika diterapkan di zaman sekarang, misalkan aku mengajar matematika tapi aku kudu di ijazah pondok sih, misalkan mondok 5 tahun sih, itu pasti akan kesulitan bagi seorang pengajar. Apalagi kita seperti ini, kita mengajar SKI syaratnya mau daftar guruman kita harus punya ijazah S1 dan juga punya ijazah lulus pondok pesantren atau paling enggak dalam hal ini matrikulasi. Nah saya juga, ini hanya perspektif saya, matrikulasi itu di samping juga sebagai dasar pengetahuan agama kita, mungkin juga itu salah satu penerapan dari sistem tradisional di mana agama itu ikut berperan dalam proses pendidikan. Makanya kalau seperti di Yayasan Tulungagung di sana ada program namanya Madrasah Diniyah, 2 semester mahasiswa baru wajib mengikuti Madrasah Diniyah. Jadi kalau semester 3 itu jam SKS-nya itu jam 8.40, jam 7 sampai 8.40 itu khusus untuk Madrasah Diniyah itu di Tulungagung. Nah, itu salah satu menurut saya program